Puji Tuhan, kita masih dalam keadaan baik dan sehat pada hari ini. Baiklah, langsung saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mengajak untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Mari kita baca. 1, 2 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Apakah ini bekerja? Iya. Baiklah Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan, yaitu bagaimana kita menunjukkan iman kita, atau bagaimana kita mengekspresikan iman kita. Kalau kita melihat dalam sebuah sejarah gereja, ada banyak cara orang-orang yang berstatus memiliki agama mengekspresikan apa yang menjadi iman, apa yang menjadi agamanya. Baik itu diekspresikan melalui tata cara berkata dengan menggunakan istilah-istilah agama, lalu juga pakaian dengan menggunakan pakaian-pakaian bernuansa agamis, dan banyak hal lainnya. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Salah satu ekspresi dalam menunjukkan iman yang pernah terjadi dalam sejarah kekristenan, yaitu pada abad kedua, pada tahun 160 sampai tahun 171 Masehi, ada Kaisar Marcus Aurelius, di mana Kaisar Romawi ini menganiaya orang-orang Kristen dengan begitu rupa. Lalu ada sebuah kisah di Prancis, dulu namanya itu daerah Gaul. Ada yang bernama Bernardita. Bernardita ini mengalami penganiayaan oleh para prajurit Romawi. Karena dia menjadi orang Kristen, akhirnya dia ditawan. Lalu pada waktu dia ditawan, dia disiksa, dianiaya, disuruh untuk menyangkal iman Kristen, disuruh untuk menyangkal Kristus. Tapi apa yang dilakukan oleh dia? Dia berkata, saya Kristen, tetapi saya tahu tidak ada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh orang Kristen sehingga layak untuk menyangkal iman. Dengan pengakuan demikian, akhirnya Bernardita akhirnya mengalami sebuah aniaya. Dia digantung di sebuah tiang, tetapi dia tidak kunjung mati. Lalu prajurit Romawi melepaskan dia dari tiang gantungan dan akhirnya dilemparkan ke amfiteater atau ke lapangan, ke sebuah lapangan yang ada singa-singa. Singa-singa tersebut ternyata tidak memakannya. 2 kali dia dilemparkan kepada singa-singa, tetapi tidak dimakan. Baru yang ketiga kali, akhirnya singa-singa itu mulai menggigiti dia. Tetapi apa yang terjadi? Bernardita tetap hidup. Hal ini menjadikan prajurit Romawi semakin ingin menyiksanya. Lalu dia diseret dengan sebuah tali dan ditarik oleh banteng. Tetapi dia masih hidup. Akhirnya dia diletakkan di sebuah kursi yang panas dengan telanjang. Tetapi dia masih hidup. Karena saking kesalnya prajurit Romawi ini, akhirnya mau tidak mau, mereka menggunakan pedangnya untuk menghunus dan akhirnya dia meninggal. Dari kisah ini kita melihat, ternyata mengekspresikan iman, menunjukkan iman, tidak serta-merta dalam suatu kondisi yang baik. Tidak serta-merta dalam kondisi yang nyaman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi kita melihat bagaimana Bernardita mengekspresikan imannya dengan sebuah kesetiaan, ketaatan, sampai mati dan tidak menyangkal Kristus di tengah penderitaan yang dialami. Lalu bagaimana dengan konteks kita pada saat ini? Kita pun juga diperhadapkan dengan sebuah ketakutan-ketakutan, yaitu ada ketakutan tentang COVID-19 dengan tema pada pagi hari ini dengan faith and delusion. Delusi ini bisa menjadi sebuah ketakutan yang sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti. Sesuatu yang ditakutkan tapi tidak nyata yang ditakuti.
Atau mungkin delusi ini bisa juga merujuk kepada sebuah kesenangan tetapi tidak tahu apa yang disenangi. Ini adalah satu hal yang sedang menantang kita sebagai umat Kristen pada saat ini. Ketika masa pandemik saat ini dan vaksinasi akan berjalan, ada timbul banyak ketakutan-ketakutan dengan cepat beredarnya informasi seperti isu-isu yang mengatakan bahwa vaksinasi produk antikristus nanti akan dipasangi chip dan sebagainya. Lalu akan ditempel di tangan dan di jidat. Padahal Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di China sudah ada teknologi yang lebih canggih daripada chip. Pertanyaannya, sebentar lagi berarti chip tidak relevan, ganti lagi. Maka para orang-orang yang menyebarkan isu ini akan merubah produk-produk isunya, bukan lagi chip. Apakah demikian? Kita menjadi takut. Lalu dikatakan akan dipasang di kepala dengan di tangan. Nah Bapak Ibu, kita harus memahami Alkitab. Bagaimana sehingga kita bisa mengekspresikan iman kita dengan benar di zaman pada saat ini, di masa saat ini. Istilah di tangan dalam Alkitab, dalam Wahyu menunjuk sebagai sebuah tindakan perbuatan. Dan istilah diletakkan di kepala menunjuk kepada pemikiran. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ada masa nanti manusia secara pikiran, secara tindakan betul-betul jahat, betul-betul menunjukkan sebuah kerusakan secara total. Dan itu begitu memuncak. Tetapi itu bukan dipasangi chip. Sehingga yang menyebarkan isu ini dapat kita tangkal dengan kita memahami Alkitab dengan benar. Selanjutnya Bapak Ibu, tema kita Faith and Delusion. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu iman. Saya mendasarkan pada Ibrani pasal 11 ayat 1. Di sana ada istilah yang menarik. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, secara umum siapapun kita manusia pasti memiliki yang namanya harapan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa memiliki harapan. Kita pada saat ini pasti memiliki yang namanya sebuah pengharapan. Tetapi pengharapan itu bisa besar, bisa makin mengecil, bahkan pengharapan itu pun juga bisa akhirnya tiada, putus asa, dan akhirnya tidak ada pengharapan. Itu bisa terjadi. Sebagai contoh, ketika kita masih muda, mungkin kita punya pengharapan ingin berkeluarga. Lalu ketika ingin berkeluarga, kita akhirnya Tuhan berikan pasangan. Ada seseorang yang akhirnya mau menerima kita apa adanya. Sehingga pengharapan untuk berkeluarga semakin besar. Lalu setelah berkeluarga, punya pengharapan ingin mendapatkan keturunan. Lalu akhirnya cek ke dokter kandungan di USG, ternyata sudah hamil berapa bulan. Akhirnya pengharapan untuk memiliki keturunan semakin besar. Lalu setelah anak lahir, punya pengharapan anak tersebut akan sukses dan berhasil. Lalu akhirnya dilihat dalam perjalanan hidup sang anak, berprestasi di sekolah. Setelah itu ketika sudah selesai studi, dapat pekerjaan dengan mudah. Akhirnya makin memperbesar pengharapan, anak saya berhasil. Pengharapan semakin besar karena hal-hal positif dan hal yang baik mendukung. Lalu setelah anak sukses, punya pengharapan lagi orang tua, ingin punya cucu. Lalu ketika dilihat ternyata sang anak sudah mulai serius dengan pasangannya dan berencana menikah, maka pengharapan untuk punya menantu semakin besar. Lalu setelah punya menantu, punya pengharapan ingin punya cucu. Lalu setelah dilihat ternyata anaknya dan menantu akhirnya cek kandungan di USG ternyata sudah hamil, maka harapan punya cucu semakin besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang saya contohkan itu menggambarkan kehidupan kita pada saat ini. Pengharapan dalam kehidupan kita semakin besar, tak kalah hal positif, hal yang baik itu menyertai dari ketika kita sedang mengharapkan sesuatu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana ketika kita sedang mengharapkan sesuatu, tapi hal yang negatif, hal yang buruk menyertai? Maka pastilah secara manusia kita akan merasakan pengharapan tersebut semakin mengecil.
Seketika kita mungkin mengharapkan ingin bisa berkeluarga, tetapi hingga saat ini tak ada kunjung orang yang mau menerima kita apa adanya. Maka harapan untuk berkeluarga semakin kecil. Kita mungkin bisa menjadi putus asa, tak kalah mungkin orang tua ingin mengharapkan anaknya sukses, tapi hal yang buruk terjadi. Kuliahnya gagal, lalu pun juga ketika mencari pekerjaan susah, maka harapan untuk melihat anak sukses semakin kecil. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu secara umum pengharapan kita akan semakin besar tak kalah hal positif dan yang baik menyertai apa yang dari kita harapkan. Tetapi ketika hal yang negatif dan yang buruk menyertai, maka pengharapan tersebut bisa menjadi kecil. Bahkan bisa-bisa secara manusia dan secara umum kita putus asa. Dan akhirnya kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang berbahaya bagi diri kita. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menarik dalam sebuah konteks khusus. Bagaimana dengan iman di dalam keselamatan? Begitu juga dalam keselamatan Bapak Ibu. Kita sebagai manusia dan orang percaya secara khusus pasti punya pengharapan. Saya hidup sebagai orang Kristen, tapi kalau saya mati, saya meyakini saya akan ke sorga. Kita punya pengharapan untuk berada di sorga setelah kita mati. Lalu kadang-kadang dalam pengalaman hidup kita untuk memperbesar pengharapan kita ke sorga, kita akhirnya melakukan perbuatan yang baik. Kita melakukan perbuatan yang baik, lalu kita juga melakukan banyak aksi sosial, bahkan kita pun juga akhirnya terlibat dalam menolong siapa saja. Lalu kita mulai merasakan dengan perbuatan baik ini, maka saya merasakan bahwa pengharapan saya untuk di sorga semakin besar. Pengharapan saya untuk berada di sorga semakin besar. Tak kalah ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita dan kita dibawa dalam panggilan Injil dan kita akhirnya mulai membaca Injil, membaca Alkitab. Akhirnya kita diberikan fakta oleh Alkitab bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 20. Lalu kita mulai berpikir, apakah saya masih bisa di sorga? Kita mulai merenung, apakah saya juga orang berdosa? Maka pada titik ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pengharapan kita di sorga mulai dipertanyakan. Perbuatan baik yang kita lakukan mulai kita pertanyakan. Perbuatan baik yang kita harapkan bisa membawa kita ke sorga, membesarkan pengharapan kita untuk berada di sorga. Mulai kita pertanyakan, apa benar saya nanti di sorga? Saya ini berdosa rupanya, karena semua orang berdosa. Ditambah lagi ketika Roh Kudus bekerja membawa kita dalam pembacaan Injil, kita membaca Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang baik. Maka kita kembali mempertanyakan, apakah yang saya sudah lakukan ini sebenarnya tidak baik? Bagaimana ini? Akhirnya pengharapan kita di sorga yang mengandalkan perbuatan baik tersebut mulai kita pertanyakan. Kita mulai bertanya. Dan di titik ini perbuatan baik yang kita lakukan akhirnya semakin kita ragukan. Akhirnya pengharapan kita untuk di sorga semakin mengecil. Karena kita merasa saya berdosa. Dan Alkitab menyatakan tidak ada seorang pun yang baik. Maka kecillah mulai harapan kita untuk berada di sorga. Lalu tak kalah kita mungkin merasa saya sudah banyak melakukan tindakan yang baik. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita terus membaca Alkitab, akhirnya kita dipertemukan dengan Yakobus pasal 2 ayat 10. Karena ketika hukum Taurat dilakukan dan satu ditiadakan, maka semua yang sudah dilakukan, kalau satu ditiadakan, semua tidak berguna. Akhirnya kita sampai pada titik ini Bapak Ibu, pengharapan untuk berada di sorga semakin kita pertanyakan. Karena apa? Kita mulai merenung. Sepanjang kehidupan saya, pernah saya melanggar hukum Tuhan. Dan sepanjang pengalaman hidup saya, tidak pernah saya benar-benar sempurna bisa melakukannya. Maka di titik ini, pengharapan tersebut akan kehidupan di sorga, kita mulai hilang. Kita mulai akhirnya merasakan sebuah titik di mana kita merasakan kekosongan rohani. Kita merasakan titik di mana kita butuh pertolongan. Dan tak kalah panggilan Injil akhirnya memulihkan kita. Inilah di titik inilah iman itu Bapak Ibu. Ketika kita dibawa oleh Roh Kudus untuk mengerti anugerah Tuhan. Oh ternyata kegagalan kita melakukan hukum Tuhan itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberikan anugerah di dalam Yesus Kristus. Kita yang pernah gagal, kegagalan kita yang harusnya kita dihukum karena kegagalan dan penghukuman itu digenapi oleh Yesus Kristus. Dia mati ganti kita.
ketika hal ini kita dengarkan dari Injil, ketika hal ini kita dengarkan dan kita resapi dalam kehidupan kita, mulailah kita mengerti yang namanya anugerah Tuhan. Dan akhirnya tiba kita dalam pembacaan Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu tapi pemberian Allah. Maka di titik ini kita mulai memiliki sebuah pengharapan, yaitu iman. Yaitu kita mulai meyakini bahwa kita ada di sorga. Tak kalah kita mulai melihat bahwa ternyata saya memang orang yang tidak sempurna. Saya orang berdosa. Tetapi Alkitab menyatakan dosa saya telah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka pada di titik ini Bapak Ibu, pengharapan kita semakin besar untuk berada di sorga. Karena apa? Bukan karena perbuatan baik, tapi karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena ada anugerah yang diberikan dalam kehidupan kita. Nah, sampai titik inilah Bapak Ibu kita mengerti bahwa ternyata iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Termasuk harapan untuk hidup di sorga. Selanjutnya, kita melihat bahwa ternyata di dalam Ibrani pasal 11 ini bagian selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, coba bayangkan kalau kita mentiadakan Tuhan dalam 1 jam ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana bumi bisa ada? Bagaimana matahari bisa ada? Bagaimana bulan bisa ada? Kok bisa ya? Katanya ada banyak asteroid di ruang angkasa ini yang selalu menabrak bumi. Tetapi kenapa kita sekarang masih bisa merasakan damai sejahtera untuk hidup? Bukankah ada gaya gravitasi dari bintang-bintang di luar angkasa yang bisa menarik planet-planet lain dan bertumburan? Tetapi kenapa semua masih teratur pada saat ini? Seandainya kita mentiadakan Tuhan untuk menjawab itu, maka pastilah kita akan punya beban berat. Pikiran kita pasti akan terbeban berat. Tetapi mengapa kita bisa tenang Bapak Ibu? Karena apa? Kita mempercayakan itu dalam sebuah iman. Karena Tuhan yang menciptakan bumi dan isinya, Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan, dan Tuhan juga yang memberikan hukum-hukum di alam semesta, sehingga semua benda-benda di ruang angkasa beredar pada orbitnya masing-masing, dan sehingga semua teratur. Maka kita menjadi tenang, meskipun saya juga meyakini ke depannya nanti Tuhan akan membukakan hikmat kepada banyak orang untuk semakin mengetahui rahasia-rahasia ilmu alam ini. Tetapi ketika itu belum diketahui, kenapa kita bisa tenang saat ini Bapak Ibu? Kita bisa tenang melihat matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Kita bisa tenang melihat musim yang berganti dengan normal. Sekalipun di Bengkulu ada gempa kecil-kecilan, tapi kok kita masih tenang? Karena ada sesuatu yang kita percayai tapi tidak kita lihat, yaitu pemeliharaan Tuhan. Iman itu menolong kita akhirnya tetap bisa merasakan damai sejahtera. Selanjutnya, secara khusus Bapak Ibu, kita juga melihat bagaimana kok kita bisa percaya kepada Yesus, kok kita bisa percaya kepada Dia. Bukankah kita tidak pernah melihat yang namanya Yesus? Bukankah kita tidak pernah bertemu dengan yang namanya Yesus? Lalu kok kita bisa meyakini adanya surga dan neraka pada saat ini? Sehingga mendorong kita untuk hadir ke gereja, untuk hadir yang namanya membutuhkan yang namanya Tuhan. Padahal kita tidak melihat. Maka di titik inilah kita bisa meyakini bahwa iman itu nyata Bapak Ibu. Iman itu real. The faith is real. Bukan sebuah delusi. Karena kalau 1 hari atau 1 jam ini Bapak Ibu, coba buang iman, buang Yesus dari hidup, lalu jawablah semua pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan ini, maka kita pasti tidak akan mampu. Tetapi karena ada iman yang diberikan Tuhan, membuat kita bisa tenang. Meskipun ada jawaban-jawaban yang kita berikan, tapi di dalam iman semua bisa membuat kita tenang. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan melihat sejenak tentang sebuah realitas hidup dalam beragama. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu kalau membaca dalam Matius 16 ayat 5 dan juga di situ Matius 12 dan juga pasal 23.
Di dalam kehidupan beragama umat Yahudi dan ahli Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita bisa melihat ada beberapa level dalam kehidupan beragama. Yaitu pertama, mampu membaca Taurat, mampu untuk menulis Taurat, lalu menghafal hukum Taurat, lalu juga mengajar Taurat dan melakukan hukum Taurat. Tetapi kita akan melihat bersama di manakah titik keberhasilan dan titik kegagalan dalam kehidupan beragama, dan itu pun juga mungkin kita alami pada saat ini. Pasti orang-orang Yahudi pada waktu itu berhasil membaca hukum Taurat. Mereka bisa membaca. Lalu mereka pun juga bisa menulis, bahkan mungkin bisa menghafal. Pada bagian ini dalam hidup keberagamaan itu mereka berhasil, Bapak Ibu. Mereka berhasil. Tetapi tak kalah dalam hal mengajar hukum Taurat, menafsirkan, memaknai, ternyata Tuhan Yesus menunjukkan ada kegagalan. Oleh karena itu dalam Injil Yohanes, barang siapa memegang perintahku, ini berbicara tentang memiliki perintah Tuhan, bisa memikirkan perintah Tuhan, bisa menghafal perintah Tuhan. Semua mungkin bisa, ada yang lolos. Ada beberapa orang yang tercatat bisa menghafal Alkitab. Salah satunya Dr. William Evans. Dia bisa menghafal Alkitab dan dia bisa menghafal sampai 14.000 lebih ayat. Bahkan ada satu wanita tunanetra yang berhasil menghafal banyak ayat Alkitab, bahkan bagian-bagian Alkitab. Lalu di Indonesia juga ada satu orang bernama Putranto. Dia sekarang, dulu dia mahasiswa dari UNAIR, Universitas Erlangga. Dia bisa menghafal Alkitab dan itu dilakukannya sejak SMP. Artinya Bapak Ibu, ternyata pada level membaca, menulis, menghafal di dunia ini ada yang bisa melakukannya dengan sangat baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara apakah di ruangan ini ada yang berhasil membaca Alkitab sampai selesai, ada yang berhasil menulis ayat-ayat firman Tuhan, ada yang berhasil menghafal banyak ayat Alkitab. Puji Tuhan, berarti di dunia ini, dalam level ini berhasil. Tetapi ketika masuk pada level mengajar, disinilah banyak kegagalan Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengkritik ketika bersama dengan murid-murid dalam Matius pasal 16 ayat 5-12. Dia berkata kepada para murid, waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Yang dimaksud ragi adalah ajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa ternyata mengajar Taurat tidak gampang. Apa yang diajarkan oleh ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki, ajaran mereka bermasalah. Maka sampai pada level ini ternyata manusia gagal diamati oleh Tuhan Yesus pada konteks waktu itu. Gagal melakukan mengajar Taurat. Lalu selanjutnya level melakukan. Dalam Matius pasal 23, kita bisa melihat di sana banyak pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang mengkritik orang-orang Farisi. Dengan salah satu statementnya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Seperti kuburan yang di luarnya dilabur cat putih dengan hiasan yang menarik, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Maka pada level melakukan, Alkitab mencatat dan Tuhan Yesus menyoroti kegagalan terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh agama. Dan pada saat ini dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu, sampai pada level manakah, tahapan manakah yang berhasil kita lakukan? Apakah membaca, menulis, menghafal? Sampai pada level ini saya yakin kita mungkin bisa. Tapi sampai pada level mengajar, melakukan, pasti banyak kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita, kita perlu yang namanya anugerah Tuhan Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Ada sebuah persoalan yang terjadi di antara para murid. Kalau memperhatikan konteks Injil Yohanes pasal 14, kita tarik ke pasal 13. Lalu kita melihat Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27, di sana konteksnya ialah ketika Yesus dan para murid sedang melakukan perjamuan makan bersama. Dan di situ perjamuan malam yang dilakukan,
di situ ada diskusi, terjadi diskusi Bapak Ibu. Secara khusus saya menyoroti dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 27, di mana para murid terjebak dalam sebuah delusi. Mereka memiliki sebuah euforia bahwa ketika beriman kepada Yesus akan mendapatkan posisi, sehingga mereka ribut dan bertanya, siapa yang terbesar di antara kita? Ketika membahas tentang siapa yang terbesar, mereka akhirnya terjebak di dalam sebuah delusi dengan konsep iman. Kalau saya mengikut Yesus, karena saya murid Yesus, maka saya perlu dapat posisi yang terbaik. Kalau saya sebagai murid Yesus, maka saya akan mendapat bagian yang terbaik, hal yang menguntungkan. Maka delusi yang terjadi pada waktu itu ialah megalomania. Mereka para murid terjebak dalam keinginan merasa diri besar. Di dalam kekristenan pun juga kadang-kadang hal ini menjadi sebuah problematika, masalah Bapak Ibu. Ketika kita mengikut Yesus, padahal idealnya ketika kita mengikut Yesus, Yesuslah yang harusnya dibesarkan, namanya lah yang seharusnya diagungkan. Tetapi kadang-kadang kita terjebak dalam konsep, ketika saya mengikut Yesus, maka saya harus menjadi besar juga. Ketika saya mengikut Yesus, saya percaya Yesus, maka diri saya pun juga harus ditunjukkan. Diri saya harus diagungkan. Padahal idealnya, Yesuslah yang diagungkan dan dimuliakan. Nah, delusi-delusi demikian ialah delusi yang dalam artian merasa diri besar, tetapi sejatinya adalah kecil. Nah Bapak Ibu, Yesus akhirnya menyelesaikan masalah-masalah demikian dengan menerapkan prinsip menjadi pemimpin yang terbesar adalah pemimpin hamba, pemimpin yang melayani. Maka ini mematahkan konsep delusi daripada para murid yang mengharapkan mereka bisa menjadi yang terbesar, mereka bisa menjadi yang terbaik. Tapi kata Yesus, jika ingin menjadi yang terbesar, menjadi yang terbaik, maka jadilah pemimpin, tapi pemimpin yang melayani. Karena itu dalam konteks Yohanes pasal 13, di situ Yesus menunjukkan sebuah teladan. Dia membasuh kaki muridnya untuk menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang menghamba. Hal ini menjadi pukulan bagi para murid dan mereka akhirnya berhenti berdiskusi untuk mempertanyakan siapa yang terbesar. Di dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu kadang-kadang hal demikian terjadi. Kadang-kadang ini mempengaruhi kehidupan kita. Selanjutnya, lalu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Dalam ayat 21 dikatakan ada istilah melakukan. Ternyata kata melakukan di sini Bapak Ibu bukan menuju kepada kesempurnaan, tetapi ini menuju kepada ketaatan. Yesus Kristus mengharapkan kita ketika kita mengikut Dia dan melakukan perintahnya, bukan kesempurnaan Bapak Ibu yang diharapkan, tetapi adakah ketaatan di dalam kehidupan kita. Karena kalau berbicara kesempurnaan, semua manusia berdosa. Siapa yang sempurna selain dari Tuhan sendiri? Oleh karena itu, Yesus ingin kita melakukan perintahnya dengan ketaatan. Saya akan menjelaskan hal ini dengan singkat Bapak Ibu sebagai contoh. Beberapa waktu ini ketika saya mengelola jurnal dan jurnal Manaraflesia di STTAB telah terakreditasi, mulai muncul godaan Bapak Ibu. Ada seorang penulis menelpon saya pribadi dan WA saya pribadi dengan berkata, Pak Made tolong terbitkan naskah saya akan bayar berapapun Pak Made mau, kirim nomor rekening. Saya tidak jawab Bapak Ibu, tetapi di dalam hati saya dan dalam pikiran saya sempat bergumam, wah ini keuntungan. Ternyata ini bisa dijadikan ajang untuk mencari keuntungan, untuk menambah keuangan saya pribadi. Bahkan dia pun berkata orang tersebut 1 juta pun akan saya bayar kalau Pak Made mau. Yang penting kirim nomor rekening. Sampai tadi malam saya tidak mau kirim nomor rekening. Dia dari seminggu lalu telepon dan juga WA saya. Dia minta supaya tulisan tolong Pak Made publikasi. Karena apa? Tulisannya gagal. Tulisannya pada waktu tidak lolos dalam review. Tapi dia telepon saya pribadi karena saya adalah editor in chief, pemimpin dari pengelolaan jurnal. Godaan mulai muncul Bapak Ibu. Wah ini keuntungan. Dia mau bayar saya 1 juta.
Apa salahnya sih, apa lelahnya? Palingan butuh waktu 2 jam hanya utak-atik, bongkar-bongkar tulisan lalu disusun dengan rapi, bisa dipublikasi. Saya dapat 1 juta dalam 2 jam. Di sini godaan mulai terjadi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya menyadari saya tidak sempurna. Tetapi tadi malam jam 10 saya putuskan. Saya jawab langsung dengan tegas WA itu. Maaf Pak, saya tidak bisa menerbitkan tulisan Bapak. Kalau Bapak mau terbit tulisannya, tolong perbaiki sendiri. Tolong ikutin arahan dari para pengoreksi. Dan akhirnya saya tenang Bapak Ibu. Ternyata saya baru merasakan justru lebih tenang kalau menjaga integritas diri. Justru lebih tenang kalau menjaga kejujuran. Justru lebih tenang kalau menjaga hidup ini tetap taat pada firman Tuhan. Dan saya pada tadi malam akhirnya lega sekali. Saya akhirnya dengan tegas berani menolak. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita tidak mungkin sempurna. Tidak sempurnanya di mana Bapak Ibu? Tidak sempurnanya kadang-kadang pikiran kita sudah berdosa duluan. Gak tahu kalau Bapak Ibu di tempat kerja mendapat tawaran-tawaran yang seperti yang saya alami. Pasti pikiran kita sudah berdosa dan berpikir, ini keuntungan, wah ini reward, wah ini bisa membesarkan ke saya. Lalu di dalam hati kita bergumam, ambillah, ambillah. Tetapi perjuangan kita melawan daging ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan akhirnya ketaatan itu ditunjukkan dalam hal kita bisa menahan kehendak kita, menahan daging kita untuk benar-benar jatuh dalam dosa itu Bapak Ibu. Saya memiliki fase di mana berpikir ini keuntungan, ini juga hal yang menguntungkan. Tetapi hidup melakukan firman Tuhan bukanlah kesempurnaan dan itu saya akui. Tetapi ketaatan itu pada titik di mana kita masih sempat mungkin secara hati dan pikiran berdosa. Tetapi tidak terrealisasi dalam tindakan nyata. Sehingga disitulah kita masih bisa melihat sebuah ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, iman dan delusi. Di dalam kehidupan kita ada banyak ketakutan-ketakutan yang akan menghampiri kita. Tetapi seperti poin yang terakhir tadi, bahwa melakukan firman Tuhan bukan berbicara kita menjadi sempurna, tetapi ketaatan, kemampuan kita mengalahkan daging, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa meskipun pikiran dan hati kita sempat memikirkan ingin jatuh dalam dosa tersebut. Ketaatan itulah yang harusnya menjadi sebuah hal yang kita terapkan di masa COVID-19 ini Bapak Ibu. Ketaatan melaksanakan 5M. Baik itu kita memakai masker, baik itu kita juga mungkin menjaga jarak, baik itu juga kita mungkin menjaga imun tubuh, baik pun juga kita menghindari perkumpulan-perkumpulan dan juga membatasi untuk keluar-keluar kalau benar-benar tidak perlu. Sehingga sebenarnya delusi kita, ketakutan kita akan COVID-19 dapat diredam, dapat diatasi. Lalu ketika ada isu-isu tentang vaksin ini adalah produk antikristus, mari kita tunjukkan ketaatan kita. Taatnya apa? Kita punya gembala Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sharing dengan gembala di tempat ini, mempertanyakan benar enggak vaksin itu produk antikristus. Sehingga kita tenang, kita taat dengan arahan gembala. Kalau gembala sudah mengatakan itu isu enggak benar, kita taat juga. Jangan supaya kita tidak gelisah. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita beriman, ada ketakutan-ketakutan yang menyertai. Tetapi iman yang kita hidupi ini Bapak Ibu bukanlah sekedar iman yang tanpa dasar, tetapi iman yang berdasar. Iman yang kita miliki ini memiliki dasar yang jelas, yaitu dasarnya ialah Yesus Kristus. Fokus dan dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Jika Yesus bisa menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, sampai bahkan taat sampai mati, maka mari kita juga belajar untuk taat. Sekalipun tidak sempurna seperti Yesus, tapi kita menunjukkan ketaatan. Semampu kita dalam pimpinan Roh Kudus, kita menunjukkan ketaatan. Di masa pandemi COVID-19 ini juga kita tunjukkan ketaatan kita untuk menghindari dari ketakutan-ketakutan. Mungkin kita merasa takut. Ketika kita demam, kita mungkin berpikir, apa saya sudah terpapar? Lalu ketika kita mungkin juga merasakan sesak napas sedikit, kita berpikir, apakah saya sudah terpapar? Muncul ketakutan-ketakutan yang belum terbukti. Oleh karena itu kalau kita taat, pasti kita akan berpikir, ada ketenangan sedikit. Oh, saya tidak mungkin terpapar. Saya tadi sudah taat kok. Saya tidak sama sekali tidak melanggar protokol. Ada ketenangan. Tetapi memang itu tidak mutlak.
tetapi hal itu kalau kita lakukan akan sedikit memberi ketenangan. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada siang hari ini. Tuhan memimpin kami untuk belajar firman Tuhan. Kami menyadari mengasihi Tuhan bukanlah hal yang mudah. Bahkan di dalam mengasihi Tuhan ada kegagalan-kegagalan yang kami lakukan. Tetapi kami bersyukur ketika kami melakukan firman Tuhan, Tuhan ingatkan kami untuk taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkarya dalam hati kami untuk terus memperdalam firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.